Salam untuk kita semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pidatonya usai dilantik menjadi presiden pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Disampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana usai dilantik sebagai presiden di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan pada Minggu 20 Oktober 2024 hari ini. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung masih maraknya korupsi hingga kolusi di tanah air. Beliau juga menyoroti masih banyak kemiskinan. Tentu kemiskinan serta hal lain yang tidak diinginkan itu adalah hal yang perlu diberantas di era Pak Prabowo Subianto. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat ke sekolah, ucap Prabowo. Tentunya itu adalah satu kendala pendidikan yang mesti diberantas. Pak Prabowo juga menyinggung pemimpin yang bekerja untuk kepentingan pribadi dan kerabat. Padahal pemimpin dipilih oleh rakyat, seharusnya pemimpin tersebut bekerja untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin harus bekerja untuk rakyat, tegas Pak Presiden Prabowo hari ini seusai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Berikut pidato lengkap Pak Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Hari ini kita mendapatkan kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan 19 kepala pemerintah, serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh ke tengah kesibukan, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih ya. Beliau mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, kepala negara, dan perwakilan negara sahabat yang hadir di sini. Ini tentunya adalah bentuk dukungan kepada Pak Prabowo demi majunya bangsa Indonesia ke depan. Beliau menyampaikan, saudara-saudara, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah, saya Prabowo Subianto, dan saudara Gibran Raka Buming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Beliau mengatakan, kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia yang tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa rakyat dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Inilah sifat yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa memang tidak menanam kebencian, tetapi semua rakyat Indonesia bersama-sama untuk membangun rakyat. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergulatan dunia tidak ringan. Kita paham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan beragam. Kita memiliki luas wilayah, daratan, dan lautan yang sangat besar, kekayaan alam yang sangat besar. Tentunya ini adalah harapan kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo, demi majunya negeri ini. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun di tengah segala karunia tersebut, di tengah kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita harus berani untuk melihat tantangan, rintangan,
ancaman dan kesulitan yang akan di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takut tantangan. Bangsa yang tidak takut rintangan. Bangsa yang tidak takut ancaman. Ini salah satu kepribadian yang ditanamkan oleh Pak Prabowo untuk kita rakyat Indonesia dari sekarang hingga sampai 2029 nantinya. Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin tetapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan. Bahkan invasi dari bangsa lain, tentunya kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa waktu kita perang kemerdekaan. Kita tidak punya anggaran APBN. Pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang memberi makan adalah para petani di desa-desa, para nelayan, para pekerja, terus-menerus mereka yang mendirikan rakyat Indonesia atau Republik Indonesia ini. Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ingat bahwa memang sebelumnya Indonesia itu adalah bangsa yang berani, maka tentunya itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo supaya hal tersebut diteruskan dan ditingkatkan sehingga Indonesia mencapai kemajuan sebagaimana harapan. Ada tantangan dan kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri. Mari berani mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah hal yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Itulah pesannya beliau. Tentunya ini adalah demi kemajuan bangsa Indonesia, ya. Hal yang diharapkan oleh Pak Prabowo yaitu mari bergandeng tangan, mari bekerja sama untuk memperjuangkan negeri ini ke depan. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari ini pada pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pak Gibran Rakabuming Raka itu adalah hal terbaik yang berkenan untuk rakyat Indonesia. Tentunya mari kita syukuri, mari kita doakan kiranya pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan berjalan dengan baik. Itulah informasi Bapak Ibu mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari ini. Tentunya ini adalah beban bersama sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau supaya negeri ini bisa maju, bisa bersaing, bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara lain yang mana hal ini adalah tugas bersama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pak Prabowo hari ini pada pidatonya seusai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu hal lagi yang disampaikan oleh beliau bahwa beliau adalah salah satu pimpinan yang dipilih oleh rakyat yang tidak memihak kepada pribadinya, yang tidak memihak kepada perabat, yang tidak memihak kepada pejabat, tetapi Pak Prabowo Gibran memihak kepada seluruh rakyat Republik Indonesia. Beliau juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang telah hadir pada pelantikan hari ini. Tentunya apa yang telah digagas bersama-sama selama ini, itulah nantinya yang diteruskan oleh Pak Prabowo Subianto dalam menjalankan tugasnya mulai dari 2024 hingga 2029 ke depan. Demikian informasinya Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.